Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita men. Kita bersyukur beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Ya, saya di depan tidak pakai masker, tapi Bapak Ibu harus tetap pakai masker ya. Karena jarak kita jauh, nanti kalau saya turun ke bawah saya pakai juga masker saya. Bukan tanpa iman, tetapi kita mengikuti aturan dan secara kesehatan untuk saat ini baik. Tetapi kalau sudah selesai pandemik, tidak usah pakai masker. Tentu kita merindukan sekali kebebasan dari masker ini. Tetapi saat ini dengan penuh sukacita kita harus bisa menerima kenyataan itu. Ya, harus kita pakai, jangan kita menantang sehingga nanti ada hal yang kurang baik terjadi dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah untuk hari ini saya beri tema hasilkan buah-buah pertobatan. Saya merenungkan bagian ini penting karena ya kita asik merayakan Natal, ya, asik menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, bersyukur walaupun ya tidak bisa semeriah tahun-tahun yang lalu. Tetapi apalah artinya kita merayakan jika tidak ada buah dari pertobatan kita, ya. Nah, ini satu momen yang baik di mana kita mau mencoba melihat perjalanan kita yang sudah kita lalui dan akan masuk di tahun yang baru. Adakah hasil atau kita menghasilkan buah-buah pertobatan? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, Lukas pasal 3 ayat 8 berbunyi demikian. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Rupanya ada sedikit kesombongan orang Israel karena mereka keturunan Abraham, merasa bahwa memang mereka bangsa pilihan, umat yang dikasihi Tuhan, kepunyaan Allah. Tetapi ya dalam firman Tuhan ini mereka sebenarnya ditegur, ya, jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Oh, karena Abraham bapa kami udah otomatis berada dalam kasih Allah itu, ya, dalam berkat Allah itu, dalam pemeliharaan Allah itu. Kira-kira begini, oh saya orang Kristen, saya orang Kristen. Loh, jangan berpikir karena engkau orang Kristen, nah, sudah menjadi satu jaminan bahwa engkau memperoleh keselamatan. Sudah menjadi jaminan bahwa engkau akan diberkati kalau hanya berkata saya orang Kristen, ya. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Wah, ini satu peringatan keras. Pengakuan sebagai keturunan dari Abraham tidak jaminan. Kalau kita lihat ke dalam perjalanan hidup kita, pengakuan sebagai orang Kristen enggak jaminan. Kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat latar belakang bagaimana dalam Lukas pasal 3 ini firman Tuhan, coba kita lihat, ya. Hadirnya Yohanes Pembaptis di dalam pelayanannya yang mendahului Yesus, ya. Di dalam ayat yang pertama saya baca untuk kita, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes, ya, ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
Dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi latar belakangnya adalah seruan untuk bertobat. Nah, mengapa Yohanes berseru-seru dan berkata bertobatlah? Karena ada kejahatan. Yang ada perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan Yohanes berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan berliku-liku, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Yohanes Pembaptis mendahului, memberitahukan betapa pentingnya pertobatan dan keselamatan yang dari Tuhan sudah ada, sudah datang. Yesus sudah ada, sudah datang. Jadi persiapkan diri, bertobatlah, bertobatlah. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Ada orang datang untuk dibaptis. Tapi perhatikan apa kata Yohanes Pembaptis. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, jadi ada orang yang mau dibaptis tetapi sebenarnya tidak ada pertobatan di dalam diri mereka. Inilah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Jadi orang-orang yang tak bertobat ini akan masuk murka Allah. Nah, siapa yang bisa melarikan diri? Ya, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan, yang tidak mau bertobat, akan masuk di dalam murka Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, suatu peringatan jika kita tidak menghasilkan buah pertobatan. Maka di ayat 9 kita melihat jelas sekali. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Gambarannya sangat jelas sekali. Ya, kalau ada petani yang menanam tanaman, tidak segera dia mendapatkan hasil. Setelah ditanam, ada kesempatan, ada waktu penantian di mana sang petani menantikan buah dari tanaman itu. Ada waktu, tidak langsung ditanam, langsung dipanen, tidak. Nah, tetapi betapa mengecewakan bagi sang petani manakala waktu yang sudah ada, yang sudah diberikan, ternyata pada waktu panen, pada waktu mengambil buah, ternyata buahnya tidak baik. Apa petani membiarkan terus? Akan ditebang. Berbicara dengan keadaan kita umat manusia, sesungguhnya waktu yang Tuhan berikan kepada kita adalah waktu di mana kita harus menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah pertobatan. Inilah waktunya. Inilah waktunya bagi kita. Tiap-tiap hari mau kita hasilkan hasil yang baik, buah yang baik, sehingga menyukakan hati Bapa. Jadi kalau hanya menyatakan atau mengakui diri kita sebagai orang Kristen tanpa buah pertobatan, tidak ada gunanya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ada banyak orang yang hanya sebatas pengakuan saja orang Kristen, tetapi dari perbuatannya, apa betul kita bisa melihat
dia adalah orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah perbuatan baik menyelamatkan kita? Tentu tidak. Kadang-kadang ada kesalahpahaman. Memang perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tetapi jangan salah, kita pun harus berbuat baik. Ada ayatnya. Ya, perbuatan baik harus kita lakukan, memang bukan untuk menyelamatkan kita. Jangan juga ada yang menyombongkan diri karena perbuatan baik yang menyelamatkan dia. Tidak. Tetapi perbuatan baik, ya, perbuatan baik atau buah pertobatan ini adalah tanda dari pertobatan kita. Kalau saudara dan saya mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, orang percaya, maka orang dapat melihat dari perbuatan kita. Adakah kita dapat menunjukkan perbuatan-perbuatan baik, buah-buah pertobatan? Rasul Paulus berkata, kita ini adalah surat Kristus, Injil yang berjalan. Ya, jadi kalau saudara melakukan sesuatu, orang bisa lihat, benar, dia orang percaya, dia orang Kristen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang-orang itu datang kepada Yohanes Pembaptis, mereka pengen tahu, ya, apa yang harus mereka lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Kalau hanya mengakui saya keturunan Abraham, ternyata tidak menjadi jawaban. Apa yang harus kami perbuat? Jika saya hanya berkata saya orang percaya, saya orang Kristen, kalau nggak cukup ngomong begitu saja, terus apa yang harus kami perbuat? Dalam Lukas pasal 3 ini kita melihat apa yang harus kita lakukan, dan kita melihat kepada kenyataan yang kita alami saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, orang percaya yang menikmati Natal, yang menerima Natal, yang bersuka cita pada saat Natal, yang yakin di dalam hidupnya ada Kristus, maka yang harus kita lakukan adalah hiduplah dengan penuh kasih, ya, yang dibuktikan dengan siap berbagi. Hiduplah penuh kasih sayang kepada sesama. Hiduplah dibuktikan dari hal yang berbagi. Ya, di ayat 11 berbunyi demikian. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah yang membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Saya mau bertanya, Bapak Ibu, dalam 1 tahun ini ada nggak baju saudara yang bagus itu memang 1 tahun ini nggak dipakai, menghiasi lemari saja? Ada ya koleksinya ya. Terus saudara lihat ada orang yang nggak bisa pakai baju yang bagus. Adakah saudara siap mengambilnya dan kasih ke orang lain? Amin. Jangan cari yang sudah nggak bisa dipakai, yang udah buruk, ya ini bagus, ini kesayangan saya, ini koleksi saya. Coba saudara bayangkan, daripada digantung-gantung saja, hanya saudara, oh masih ada, tutup. Dari 1 minggu lagi, oh masih ada, tutup. Apakah itu berguna dibandingkan dengan saudara ambil, kasih kepada orang yang tidak punya? Kira-kira yang mana yang lebih berguna? Kasih ya. Coba lihat kiri kanan dan katakan, berbuatlah demikian. Amin. Kalau saudara kasih, orang yang menerima berkata, puji Tuhan, haleluya, baju baru, bermerek lagi. Jarang-jarang ini bisa dapat seperti ini. Oh, dia dipakai Tuhan untuk memberkati saya. Saudara bayangkan 10 tahun baju yang bagus hanya nempel aja. Kemudian saudara lihat, oh masih ada. Oh masih ada. Ketika tidak ada, sibuk nyarinya, di mana? Bukannya dipakai, hanya dilihat saja. Kalau dikatakan punya 2 helai baju padahal kita lebih dong. Coba lihat kiri kanan, lebih kan gitu. Lebih loh. Bahkan ada yang nggak dipakai 1 tahun. Saya yakin dan percaya ada orang yang punya baju 1 tahun ini nggak pernah dipakai. Karena banyak punyanya. Tapi kok berat ya membagi ya.
Coba lihat kiri kanan, tanya, berat nggak? Gitu. Halo, jangan cari yang sudah kusem, jelek, baru bagi, enggak. Kasih yang terbaik, karena memang nggak dipakai. Itu jauh lebih bermanfaat ketika kita bagi. Nah, rupanya Yohanes Pembaptis melihat kenyataan ini. Mereka datang, aku mau dibaptis, aku mau bertobat. Yohanes berkata, barang siapa punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Lihat, ada orang-orang yang tidak punya pakaian. Lihat, ada orang-orang yang miskin. Lihat, ada orang-orang yang tak berdaya. Lihat, ada orang yang membutuhkan kita. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Bagilah kepada orang lain. Ini adalah buah pertobatan. Ini adalah buah daripada orang yang percaya kepada Yesus. Dia tidak menikmati hidup sendiri. Kemarin Amel bersama ada anak sekolah minggu pergi ke Nusa Dua ada membagikan untuk sekolah minggu. Nah, kemudian anak sekolah minggu yang dibonceng pas di lampu merah, ada orang yang minta-minta. Anak sekolah minggu kita berkata, "Kak, bagi dong, kasihan mereka." Wah, Amel cerita, kita senang sekali dan Amel bagikan, karena dibawa di dalam dus dibagikan. Mereka sangat senang sekali dibagikan. Padahal hanya lewat, ada program. Tapi yang menarik adalah anak sekolah minggu kita yang dibonceng Amel itu berkata, bagi, kasihan mereka Hati berbagi harus kita punyai. Apa yang kita punya harus kita bagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan sesuatu yang lebih yang kita miliki dibandingkan dengan orang lain, apakah kekayaan, kepintaran, tenaga yang kita miliki lebih daripada yang lain, itu berarti kita harusnya berbagi sehingga kelebihan kita itu akan melengkapi kekurangan orang lain. Inilah buah pertobatan. Inilah buah-buah yang indah, yang manis, yang bisa terpancar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi ada maksud Tuhan mengapa Ia memberikan sesuatu yang lebih kepada kita. Saudara punya lebih, ada maksud Tuhan, supaya saudara dapat membagikan kepada orang lain yang tak punya. Sementara kita punya, dia tidak punya. Sebaliknya dia punya, kita nggak punya. Jadi saling berbagi. Apa yang saudara punya? Apakah saudara siap berbagi? Tentu jawab kita, iya. Amin. Amin. Apa pendeta sudah tulis begitu sih? Jadi iya aja kita baca. Coba kalau nggak ditulis. Tapi anak-anak Tuhan, ini yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 tahun ini memang benar-benar pemandangan yang luar biasa yang kita saksikan, di mana memang kita semua sama-sama sulit, tetapi jujur kita lihat anak-anak Tuhan yang memang menunjukkan tentang berbagi, bukan menunggu saya lebih hebat, lebih banyak, berkelebihan baru saya bagi, enggak, bahkan dengan keadaan yang pas-pasan, yang cukup saja bisa membagikan kepada yang kekurangan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, Bu Pendeta kemarin telah mendengar cerita daripada Amel. Ini sebenarnya program yang bagus. Gereja perlu melakukannya. Gereja waktunya adalah untuk berbagi. Saya katakan kita berdoa. Kita gumuli. Dan ada waktunya memang kita harus memang berbagi. Jangan hanya untuk diri kita, aku. Kalau kita berkata aku saja, selalu kita akan kekurangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes Pembaptis melihat kenyataan ini. Inilah yang terjadi pada waktu itu, tetapi ini juga yang terjadi pada masa kini. Ada orang yang begitu sulit berbagi. Nah, ketika saudara melihat ada orang yang berbagi, saudara bisa melihat keadaan keimanan orang itu. Dia memang punya,
Dibandingkan dengan ada yang punya tapi tidak berbagi. Saudara bisa memberi penilaian. Sama-sama orang percaya, sama-sama orang Kristen, sama-sama kaya, tetapi lihat dalam berbagi, apakah mereka sama-sama bisa berbagi? Kalau kita melihat ada orang yang siap berbagi, itu salah satu buah pertobatan. Ya, kalau saudara belajar nanti firman Tuhan, orang-orang yang pertama berjumpa dengan Tuhan, salah satu perubahan di dalam hidup mereka adalah siap berbagi. Membagi-bagikan kepada orang yang tidak punya. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kebenaran firman Tuhan. Ya, ini lagi tren dan tren terus. Ya, peringatan, jangan korupsi. Ada hal yang menyedihkan juga ya. Ya, anak-anak Tuhan kalau tidak mampu mempertahankan dirinya sebagai pengikut Kristus, menunjukkan hal yang benar dalam hidupnya, berdampak negatif kepada yang lain. Wah, kok dia lakukan begitu ya? Ya, ada peringatan di ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Pemungut-pemungut cukai, mereka punya posisi yang hebat. Boleh dikatakan pejabat pada waktu itu. Ya, dan posisi ini kalau sekarang istilah daerah atau lahan basah, penuh berkat, gampang, biar tinggal kasih sedikit putar-putar bisa banyak dapat berkat. Ya, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Yohanes Pembaptis menjawab apa? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Jangan ambil lebih. Ya. Nah, ini kalau misalnya proyek pemerintah 1M misalnya, ya keluarkan 1M, jangan keluarkan setengah M, yang setengah M tadi masuk ke rumah atau bagi-bagi. Ya, ini negeri kita bergumul tentang hal ini. Ya, saking bergumulnya, saking waduh luar biasanya tentang korupsi, ada istilah korupsi berjamaah, serempak, dan tidak berhenti. Padahal yang korupsi itu bukan orang nggak punya, orang kaya. Sebenarnya kekayaannya itu udah nggak habis untuk dia makan selama dia hidup sebenarnya, tapi tetap juga mau mengambil lagi. Ya, dan Yohanes Pembaptis berkata, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Ya, jangan mau ambil banyak, jangan serakah. Ya, jangan mengumpulkan untuk diri sendiri. Haruslah jujur. Jangan lakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan melakukan sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu itu, mengapa pemungut cukai terkenal sebagai orang berdosa? Kalau dikatakan, oh dia pemungut cukai, orang udah tahu, udah nggak suka. Kenapa? Karena mereka seringkali korupsi, menagih lebih daripada yang lain. Ya, pajak yang mestinya hanya 500.000 jadi 600.000, 100.000 masuk kantong, kira-kira begitu. Dan itu yang mereka lakukan, penagih pajak. Ya, selalu itu yang mereka lakukan, menjadi satu tradisi, menjadi kebiasaan turun-temurun. Terus mereka lakukan dan ternyata korupsi menjadi satu kebiasaan termasuk di negeri ini. Padahal kalau nggak korupsi sudah kaya, cukup kaya dengan posisi mereka yang hebat, gaji yang tinggi, penghasilan yang luar biasa, tetapi masih saja korupsi. Dan tindakan ini bukanlah tindakan orang yang bertobat. Kalau orang yang sudah bertobat, dia tidak akan melakukan tindakan itu. Amin. Gambarannya gini, saya coba merenungkan kira-kira apa ya yang cocok dengan bertobat dari hal korupsi. Kira-kira begini Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu saya peminum, suka mabuk. Ya, dulu saya suka minum, suka mabuk. Kemudian saya sakit karena minuman itu. Ya. Juga saya dulu perokok.
Nah, untuk mengobati saya itu 1 tahun, ini pengalaman saya. 1 tahun saya harus makan obat, dan itu sangat menyiksa. Ya, kemudian setelah sembuh saya katakan saya tidak lagi mau minum dan tidak mau lagi merokok. Setelah sembuh, itu bertobat. Nah, kemudian ada orang nawarin minuman di depan saya, macam-macam. Topi miring, topi bulat, miring kiri, miring kanan ya. Ibu tahu itu ya, topi miring. Pak, Ibu tahu topi miring? Ya, kalau topi bulat ada juga. Topi saya bulat, ya ada itu ya, nyanyian. Topi saya topi miring, ya, apa macam-macam. Kalau di kampung kami kamput namanya, kamput. Wah, itu cap tikus gitu ya. Sopi, sopi apa ya? Sopi. Macam-macam minuman. Rokok, jenis rokok apa? Jisamsu, gudang garam surya, apa macam-macam. Yang pernah merokok di sini sudah nggak merokok semua kayaknya. Nah, ditawarkan di depan saya, karena saya sudah bertobat, saya aja bilang, oh minum enggak, orang enggak, saya tahu. Ya, jadi gitu. Untuk seseorang tadi yang sudah kaya, posisi pemungut cukai, uang itu ada di depan mereka, tapi mereka sudah ada gaji. Nah, kalau sudah bertobat lewat saja. Jangan ambil yang bukan milik kita. Kira-kira begitu. Jadi jangan menagih lebih banyak daripada yang telah dituntut. Nah, kalau saya sudah bertobat dari minum, bertobat dari rokok, minuman dan rokok ada di depan saya. Bahkan mungkin menempel dengan saya, tapi tidak masuk ke dalam tubuh saya. Jadi hal kejahatan menggoda kita bisa saja, tapi kita tidak terjerumus masuk ke dalamnya. Itu bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan supaya terhindar daripada tindakan dari pemungut cukai. Ini yang diingatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada, ini penting. Ketika ada peluang-peluang untuk memperkaya diri kita secara tidak benar, dalam kurung korupsi, mengambil bagian yang lebih dari sepatutnya, waspadalah, jangan sampai kita terseret dan akhirnya kehilangan segala-galanya. Yohanes Pembaptis berkata begini kira-kira, ngapain kamu datang, kemudian kamu menyerahkan diri dibaptis, sementara kamu melakukan tindakan seperti ini? Kau sebut dirimu orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus, tetapi hari lepas hari kau korupsi. Itu nggak ada gunanya. Kau selalu mau mengambil bagian yang lebih besar. Dengan kata lain, ini sebenarnya apa? Serakah, rakus. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam hidup kita. Lantas apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, ini penting. Mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dengan penuh ucapan syukur. Cukupkan. Sebenarnya yang kaya raya tadi, yang koruptor tadi, yang pemungut cukai bukan hanya sekedar cukup, sudah lebih mewah mereka, hebat, tapi nggak cukup rasanya, terus. Nah, yang ketiga ini yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki dengan penuh ucapan syukur. Seberapa besar berkat yang kita terima, gaji kita, keuntungan yang Tuhan izinkan kita nikmati, naikkan syukur, terima kasih Tuhan. Mencukupkan, memang ini satu perbuatan yang tidak gampang, karena di dalam diri kita secara manusia ingin lebih. Bahkan untuk lebih inilah seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di ayat 14 berkata, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Prajurit, ini gajinya sudah ada, sudah tetap 1 bulan begitu loh. Yang nggak ada mungkin mudah-mudahan nanti ada bisnis ini tiba-tiba naik, lompat, enggak. Karena ini berbicara tentang prajurit, sudah ditetapkan ada gaji pokok mereka, sudah ada ditetapkan dari pemerintah. Dan prajurit ini bertanya, dan kami apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Cukupkan dirimu dengan gajimu. Cukupkan dirimu dengan apa yang engkau terima. Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkat. Khusus untuk kita pribadi lepas pribadi memang berbeda satu dengan yang lain. Seringkali kita sulit menerima ucapan syukur berkat yang kita terima. Ketika kita mulai tergoda melihat berkat-berkat yang diterima oleh orang lain. Kok dia banyak Tuhan, kok dia lebih hebat Tuhan, saya juga mau. Akhirnya kita tidak bisa mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Kemudian kita lakukanlah yang lain. Waktu prajurit-prajurit itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan? Yohanes Pembaptis berkata, jangan merampas. Ya, prajurit kan gagah, punya kuasa, hebat. Ya, bisa saja dia mengancam, bisa saja memeras. Ya, dikatakan jangan memeras. Jadi mengandalkan apa yang ada padanya sebagai tentara, sebagai pasukan, sebagai prajurit. Ya, kekuatannya bisa dia gunakan. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata apa? Jangan merampas dan jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Dengan kata lain, cukupkanlah dirimu dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Berkat yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Kita harus berkata, terima kasih Tuhan. Tahun ini ada banyak orang yang mengalami kekurangan dalam pengertian gajinya mulai berkurang. Bahkan bisa setengah, bahkan ada berhenti. Ya, hanya sedikit. Mampu enggak mengucap syukur ketika gaji kita dikurangi atau terkurangi karena situasi yang ada. Keuntungan kita berkurang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang yang mampu mencukupkan dirinya dengan berkat-berkat yang ada akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang ia terima. Ini cukup. Ini cukup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada pengalaman jemaat karena pandemi ini benar-benar mengalami kesulitan. Untuk makan pun susah. Tetapi ketika dia mendapatkan berkat yang hanya cukup saja, untuk digunakan, hanya cukup bukan kelebihan. Tetapi karena dia bisa mengucap syukur, dia sangat bersuka cita dan mengerti ini adalah berkat Tuhan. Seringkali kita kalau besar, kalau dana kita misalnya uang, nol-nolnya banyak di belakang, dibandingkan nol hanya sedikit. Dulu pernah kita ingat kalau nolnya panjang, biasanya haleluyanya panjang. 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 10 juta. Nolnya yang paling banyak mana? 10 juta. Yang paling panjang haleluyanya berapa? Sama? Enggak, 10 juta. Haleluya! 10 juta. 1.000, kasih 1.000, haleluya. 10.000, haleluya, haleluya. 10.000, 100.000, haleluya, haleluya. 1 juta, haleluya, haleluya, haleluya. 10 juta, haleluya. 10 juta. Haleluya yang mana? Mampu enggak 1.000? Haleluya, 1.000. Kadang-kadang 1.000, emangnya saya siapa? Kok kasih 1.000 ke saya? Menghargai apa? Penghinaan. Loh, 1.000, haleluya. Atau saking kecilnya 1.000, dapat berkat berapa? 1.000, haleluya, haleluya. Direm, mau banyak, haleluya, enggak direm, haleluya. Saudara, haleluyanya jangan tergantung dengan berapa panjang nolnya. Tetapi ketika kita melihat ini adalah berkat Tuhan, Tuhan izinkan dapat itu, haleluya, puji Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, Tuhan bisa tutup, benar-benar tutup. Ayo mau apa? Sama sekali nggak ada nolnya. Ayo bagaimana? Masih syukur ada nolnya. Coba lihat kiri kanan dan katakan masih syukur ada nolnya. Ada nolnya kan waktu gajian tuh. Jangan ibu-ibu bilang, "Pak, berapa nolnya?" Panjang kemudian istrinya bilang, "Haleluya." Panjang haleluya. Dia mamanya tuh istrinya tanya, "Pak,
Ada gajian? Ada. Berapa nolnya? Pendek. Haleluya. Saudara, mari kita bersyukur dengan segala sesuatu. Orang yang bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Berapa berkat yang saudara terima tahun ini? Kita harus jujur mengakui memang dibandingkan tahun sebelumnya berkurang kecil. Tapi jangan sampai ucapan syukur kita kepada Tuhan berkurang. Justru ketika berkat-berkat yang ternyata memang berkurang kita nikmati, di sini semakin besar haleluyanya kita. Mengapa? Karena kita tahu pemeliharaan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Saudara coba lihat, angka-angka kematian luar biasa loh. Covid luar biasa, kesusahan luar biasa, teriakan minta tolong ketika penyakit itu menyerang luar biasa. Nah kita ada sebagaimana ada saat ini. Bukankah kita bersyukur? Semakin kita mengerti betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Kita ada sebagaimana ada saat ini. Dan menghitung beberapa hari lagi kita lewati tahun 2020. Tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam perjalanan hidup ini hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hasilkan buah-buah pertobatan. Kita harus berani melangkah, berbagilah kepada orang lain. Lihat sekeliling kita. Kita harus menjadi saksi Kristus. Ada yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Dan waspada, jangan sampai kita menumpuk segala sesuatu untuk kita, bahkan kita masuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Jangan mau terlibat dalam hal korupsi. Hindari. Dan kita harus cukupkan diri kita dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita.